pagi semuanya, selamat beribadah pada hari Minggu ini tanggal 10 Mei. Kita bersuka-cita karena penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kalian. Kita akan pujikan nyanyian kita pada pagi hari ini, I Love You Lord. I love you, Lord, and I live my Father to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh Tuhanku, yang ku kasihi, jiwaku menyembahmu, Tuhan, oh Rajaku, dengar doaku, dengan suaraku memuaskan hatimu. Dan salam. Kebaktian kita di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Nas pengantar firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin.
akan disampaikan oleh Pak Alep. Silahkan Pak Alep. Warta Jemaat, selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapak Haryono Sukamto, tanggal 14 Mei 2020. Ananda Christopher Lionel Sahyono, tanggal 14 Mei 2020. Bapak Anton Sri Probiantono, tanggal 15 Mei 2020. Dan Bapak Pendeta Samuel Suwarno, tanggal 16 Mei 2020. Kegiatan tengah minggu, kegiatan persekutuan yang diadakan dalam minggu ini sebagai berikut. Untuk doa pagi, Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 6.30, Komsel Youth. Jumat 15 Mei 2020 pukul 19. Sabtu 16 Mei 2020 pukul 10. Selanjutnya, persembahan PIPKA. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa setiap minggu ketiga pada bulan Mei akan diadakan persembahan khusus untuk mendukung pelayanan PIPKA. Untuk itu, pada kebaktian minggu depan, tanggal 17 Mei 2020, jemaat dapat menyampaikan persembahan PIPKA melalui transfer ke rekening bendahara GKMI Pengharapan. Terima kasih Pak Alep. Sekian warta jemaat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk doa syafaat, Ibu Hana Tanoto akan menyampaikannya. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan saat itu menyembah. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bu Hana, silakan.
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa, kita satukan hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur jika hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan berkati semua yang kami gunakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap pelayan yang melayani hari ini supaya semuanya juga boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati Pak Edi yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami di masa pandemi ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika sampai saat ini pun kami masih dapat beribadah kepada-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang telah diberikan supaya semuanya boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur karena di saat pandemi ini pun kami masih dapat memberikan persembahan-persembahan, biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat yang lanjut usia, yang mengalami kelemahan tubuh, juga untuk kesehatan jemaat di dalam masa pancaroba ini. Kami mohon perlindungan-Mu ya Bapa untuk pandemi COVID-19 ini, supaya kami semua boleh dalam kondisi yang sehat. Tuhan akan berikan imun tubuh buat kami semua. Kami juga mengucap syukur untuk pemulihan kesehatan Pak Edi, untuk Colin, untuk Farel. Kami tahu semua adalah karena kasih karunia Tuhan yang telah menyembuhkan mereka. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang studi maupun yang sedang bekerja di luar negeri. Tuhan akan berikan kepada mereka kesehatan dan juga kekuatan iman yang semakin bertumbuh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini mungkin mengalami kondisi ekonomi yang terdampak karena COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon Tuhan akan menolong setiap kami, baik mereka yang bekerja pada perusahaan, maupun mereka yang memiliki usaha sendiri, maupun mereka yang berpenghasilan harian. Tuhan akan tolong kami, supaya kami semua dapat melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk program-program gereja-Mu. Tuhan akan berkati retreat GKMI Pengharapan yang rencananya akan diadakan pada bulan September ini. Supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar, Tuhan berkati panitia. Dan Tuhan tolong supaya semuanya dapat mengikuti, sehingga di antara seluruh jemaat GKMI ini akan dapat terjalin satu persatuan yang dapat digunakan untuk semakin membaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo Lampung. Kiranya Tuhan akan memberkati supaya rencana pendewasaan ini pun boleh berjalan dengan baik. Dan mereka pun semuanya, baik hamba Tuhan, baik jemaat-jemaat di GKMI Sidorejo Lampung, dapat mempersiapkan diri, sehingga mereka Tuhan boleh lebih diberkati, mereka boleh lebih menjadi berkat bagi sesamanya di daerah mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk PIPKA yang tanggal 15 nanti berulang tahun yang ke-55. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap pengurus PIPKA, sehingga mereka boleh memperhatikan Tuhan untuk daerah-daerah yang mungkin lebih membutuhkan, untuk daerah-daerah di Papua, di NTT, atau di daerah-daerah yang saat ini banyak masalah, supaya mereka boleh dikuatkan, baik hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, maupun jemaat Tuhan yang ada di sana, sehingga mereka Tuhan boleh tetap setia, mereka boleh tetap percaya bahwa hanya Tuhan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini.
Tuhan akan memberkati setiap pengurus, setiap hamba Tuhan, setiap jemaat, dimanapun mereka berada di daerah-daerah yang terpencil, yang sulit dijangkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, berkati setiap aparat keamanan, supaya mereka dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa kiranya rakyat Indonesia ini dapat bersama-sama menjaga dan menghargai semua keberagamaan yang ada di Indonesia, sehingga terjalin kedamaian di dalam masyarakat. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk negara-negara yang terdampak COVID-19 ini, juga untuk negara kami di Indonesia ini. Tolonglah Tuhan supaya para ilmuwan, semua dokter dapat menemukan obat dan vaksin yang tepat untuk COVID ini, sehingga pandemi ini dapat segera diatasi. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua dokter, perawat, tenaga medis, tenaga kebersihan, dan semua yang bertugas di rumah sakit yang saat ini dipenuhi dengan penderita COVID. Tuhan akan berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan biarlah semua peralatan medis yang diperlukan pun dapat tercukupi. Kami berdoa untuk para pasien yang terkena virus corona ini. Tuhan akan berikan kesembuhan dan kekuatan buat mereka, sehingga mereka boleh kembali ke rumah masing-masing dengan tubuh yang sehat. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Engkau juga akan berikan penghiburan buat mereka, berikan kekuatan di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedewasaan sikap masyarakat terhadap penerimaan penderita COVID yang telah sembuh, sehingga mereka dapat diterima dengan baik. Juga untuk mereka yang meninggal karena COVID ini, kami mohon kedewasaan sikap masyarakat supaya dapat menerima pemakaman jenazah COVID ini dengan baik. Sehingga semuanya Tuhan dapat kami lalui masa pandemi ini dengan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk dampak ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tolong ya Bapa, supaya kami dapat mengatasi akibat pandemi ini, sehingga semuanya boleh kembali seperti semula. Tolonglah pemerintah Indonesia dapat memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dengan baik, dengan bijaksana, sehingga tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan yang tidak diinginkan. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk mereka yang terkena PHK, untuk mereka yang tidak dapat lagi bekerja mencukupi nafkah kehidupan keluarganya. Tolonglah Tuhan, supaya pemerintah tanggap dan bijaksana untuk mengatasinya. Juga untuk semua aparat keamanan, mereka pun dapat dengan bijaksana mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam masa PSBB ini. Juga tolong setiap rakyat Indonesia dapat mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah ini dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengarkan doa-doa kami, karena kami mau menyatukannya dan menyerahkannya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Satu pertanyaan dari Yesus kepada Simon. Dia mencintai Yesus dengan sepenuh hatinya. Dan maukah dia melakukan tugas yang Tuhan embankan baginya? Saya akan pujikan Kau Cinta. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan anak dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan dombaku. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan anak dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan dombaku. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta EDSS. Andre Kencana akan berdoa untuk persiapan firman Tuhan dan untuk Andre. Terima kasih Bu Lucy. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami bersama bisa bersekutu dari rumah kami masing-masing untuk kembali mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah kami Bapa sebagai jemaat, bukakanlah hati dan pikiran kami, dan berikanlah kami hikmat agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Bapak EDSS yang akan membawakan firman-Mu. Berikanlah beliau hikmat Bapa, berikanlah beliau berkat agar bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 21. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu.
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutilah aku. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dengan Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saya serahkan ibadah selanjutnya kepada Pak Edi. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, selamat pagi. Ya, izinkan di kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya untuk doa-doanya, sehingga pagi hari ini saya boleh ada dalam keadaan yang sehat dan baik, tinggal pemulihan untuk badan yang lemes, tapi ini hari sudah jauh lebih bagus. Jadi beberapa hari yang lalu saya terkena diare sekaligus juga muntah. Jadi diarenya saya sudah 3 kali mengalami dan saya tidak panik, tetapi ketika tumpah itu saya betul-betul panik. Dan itu saya seperti melihat bayang-bayang maut karena saya tidak pernah mengalami, jadi sepertinya yang ada di dalam keluar semua dan itu membuat saya panik. Ya bersyukur sudah bisa ditangani dengan baik dan cepat pulihnya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendoakan saya percaya Bapak Ibu mendoakan, makanya saya bisa cepat pulih. Terima kasih untuk semuanya. Pagi hari ini tema yang diberikan sinode ada 2 pilihan sebetulnya dari teks yang disampaikan oleh sinode. Tetapi sengaja saya mengambil satu bagian ini, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini ketika kita bangun pagi terasa begitu segar, tidak terlalu panas, malah cenderung untuk mendung-mendung seperti itu. Ya ini di sekitar saya nggak tahu, sepertinya kalau nggak terlalu jauh beda ya, terlalu jauh jaraknya ya mungkin sama. Mungkin yang di Australia dan Amerika mungkin berbeda. Pagi hari ini bagaimana menikmati udara yang segar. Tetapi ketika kita bangun pagi, mungkin di antara kita ada dibangunkan oleh suara burung yang kita pelihara atau burung dari tetangga yang berkicau, yang indah menyambut pagi. Tetapi ada juga kita yang dibangunkan dengan alarm atau juga alarm alami, yaitu ayam. Bapak Ibu sekalian, ketika ayam berkokok, biasa jam 4 atau setengah 5 ayam itu berkokok, dan ayam itu seperti yang membangunkan orang-orang di sekitarnya. Kita dibangunkan, bahwasanya itu menandakan itu sudah pagi hari. Bagi kita yang tidak mengalami sesuatu apapun, kokokan ayam itu tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika itu didengar oleh seorang yang bernama Petrus, itu menjadi satu ingatan yang tidak mudah dilupakan. Ketika Petrus mendengar kokokan ayam di pagi hari, dia teringat bagaimana dia menyangkali gurunya atau Tuhannya sebanyak 3 kali dalam waktu yang begitu cepat. Kita bisa membayangkan bagaimana tersiksanya Petrus ketika pagi hari dia mendengar kokok ayam. Dia teringat penyangkalannya. Dia merasa begitu kuat. Tetapi ketika pagi hari dia mendengar kokok ayam, selalu dia merasa bersalah terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwasanya 3 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya.
Dan ini adalah penampakan yang ketiga pada murid-muridnya. Saya ingin mengulang apa yang sudah Bapak Ibu baca dan mengerti. Pertemuan pertama yaitu tanpa Thomas. Kemudian Yesus menampakkan diri yang kedua ketika lengkap ada Thomas. Dan inilah penampakan Yesus yang ketiga kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya. Mari kita mencoba membayangkan Petrus yang tersiksa dengan suara kokok ayam di pagi hari. Ketika Yesus menampakkan dirinya, tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengatakan meminta maaf kepada Yesus. Andaikan dia ada kesempatan untuk minta maaf, tentu akan melegakan dirinya. Tuhan atau Guru, ampuni saya yang sudah bersalah kepada Engkau. Ampuni saya yang sudah menyangkali Engkau. Tapi kesempatan itu tidak ada. 2 kali perjumpaan dengan Tuhan, ketika Tuhan menampakkan diri, tidak ada kesempatan itu. Dan kesempatan yang ketiga, inilah perjumpaan Yesus, atau tepatnya penampakan Yesus. Yesus menampakkan diri pada murid-murid yang ketiga kali. Perjumpaan dengan murid-muridnya. Secara khusus, Yesus berbicara kepada Petrus. Pesan yang penting. Karena setelah itu tak lama Yesus naik ke surga. Di perjumpaan yang dicatat ini yang ketiga kali yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kesempatan terakhir bagi Petrus untuk mengungkapkan isi hatinya. Tetapi sepertinya dia tidak berdaya. Tidak ada kesempatan untuk itu. Entahlah apa yang ada di benak daripada Petrus, sehingga dia tidak mau di dalam kesempatan yang ada itu untuk mengungkapkan rasa penyesalannya. Maka muncullah perikop ini yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Tuhan secara khusus mengingatkan kepada Petrus dalam tema besar, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Ada 3 bagian yang ingin saya bersama dengan Bapak Ibu renungkan tentang tema gembalakanlah domba-dombaku. Yang pertama, yaitu bahwasannya Petrus harus mengingat bahwasanya domba-domba itu adalah milik Tuhan. Perhatikan kata gembalakanlah domba-dombaku. Domba-domba Tuhan, bukan domba-domba daripada Petrus. Ini menarik untuk kita pahami bahwasanya domba-domba yang digembalakan oleh Petrus itu adalah milik Tuhan sendiri. Petrus diingatkan dalam perjumpaan yang ketiga di dalam penampakan Yesus itu. Gembalakanlah domba-domba milikku. Yesus seolah ingin berkata kepada Petrus, kamu semua akan menjadi gembala-gembala. Tapi gembala utamanya adalah memang Yesus sendiri. Warren Wiersbe di dalam bukunya dia mengatakan demikian. Ini adalah gembala pembantu yang dimaksud oleh Yesus kepada Petrus. Jadi bukan gembala utama, tapi gembala pembantu. Tetap sebagai gembala, tetapi gembala yang membantu Yesus. Gembala yang bukan menjadi pemilik daripada domba itu. Jadi Petrus melayani domba-domba milik Tuhan, bukan domba-domba miliknya. Nah, kesadaran hal ini memunculkan satu hal yang baik, bahwasanya ketika Petrus nanti atau tugasnya sebagai gembala, dia tidak berpikir ini adalah domba-domba miliknya. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kalau
kita ada di dalam sistem kongregasional sinodal atau kita bersama-sama sebagai orang-orang Menonet. Gereja kita GKMI bukan milik pribadi, bukan milik pribadi. Saya tidak berbicara tentang yang lain, tetapi kita adalah gereja yang dimiliki bersama. Gereja adalah milik Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagian Bapak Ibu sebagai majelis, kita bukan pemilik daripada gereja ini ataupun daripada jemaat-jemaat, atau lebih tepatnya aset-aset gereja. Semua adalah milik Tuhan. Saya berpikir ini sesuatu hal yang baik bagi kita semua, menyadari kita sebagai orang-orang Menonet, bagaimana kita bergereja. Sungguhnya kita ada di dalam tempat yang tepat, bukan milik kita, bukan milik seseorang, bukan milik sekumpulan orang, tapi semuanya milik Tuhan. Tetapi bukan masalahnya tentang milik atau kepemilikan saja, tapi bagaimana kita menyadari di dalam pelayanan yang kita lakukan itu sungguh-sungguh kita melayani sebagai gembala pembantu, kalau Warren Wiersbe mengatakan, yang melayani dengan kesungguhan dan kesadaran, ini bukan milik saya tapi milik Tuhan. Dan kalau kita memahami bahwa saya sebagai gembala pembantu itu, kita melayaninya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sebagai gembala agung yang digambarkan oleh Petrus kemudian dalam suratnya 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Tuhan sebagai gembala yang agung dan kita semua domba-dombanya. Nah, dalam peran ganda yang diberikan oleh para pelayan ini, kita sebagai domba daripada Tuhan, sekaligus kita sebagai gembala yang menjadi pelayan daripada gembala agung itu. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya pikir kita berbahagia kalau kita diberi kesempatan Tuhan untuk kita boleh melayani yang menjadi milik Tuhan. Betapa berharganya atau kesempatan yang indah ketika kita dapat dipercaya oleh seseorang jadi penguasa daripada dunia. Atau misalnya secara ringkas, secara sederhana, kita bisa dipercaya oleh pemerintah Indonesia, kita dipercaya oleh Presiden Indonesia mengelola sesuatu yang adalah milik Indonesia. Tentunya kita akan ada satu rasa kebanggaan yang tinggi kita dipercaya, tapi juga ada satu tanggung jawab yang besar bahwa semua yang kita kerjakan ini untuk Indonesia. Dan kalau dalam hal ini untuk Tuhan, betapa berbahagianya kita. Kita sungguh berbahagia yang tak terkira. Karena meskipun itu bukan milik kita sendiri, kita sadar, tapi adalah itu milik Tuhan, jauh melebihi kepemilikan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, pemahaman yang ini perlu kita pahami dalam-dalam. Dan ini sangat bersyukur kita sebagai orang Menonet, bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Mari kita mengerjakan segala pelayanan yang baik ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada satu hari saya diberikan pelajaran singkat yang sangat berarti dan itu begitu mengesankan bagi saya. Saya pernah merasa dipinjami rumah 4,5 tahun. Dan di kesempatan yang lain, saya pernah dipinjamin mobil hampir 1 tahun. Ketika saya menempatkan diri sebagai orang yang merasa dipinjami dan saya harus merawatnya, saya akan merasa bersyukur. Tetapi kalau saya menempatkan diri, ini pinjaman dan ini harus menjadi milik saya, tentu ucapan rasa syukur itu akan hilang. Pada waktu tiba saatnya untuk saya mengembalikan, bukan ucapan syukur yang keluar, tapi justru rasa eman, rasa sayang. Kenapa saya harus mengembalikan bagian ini? Nah, disinilah pemahaman yang baik bagaimana kita dalam Petrus yang diberikan pemahaman pada Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku.
Kita harus dengan penuh rasa syukur dalam keadaan apapun untuk kita memeliharakan, merawat domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Kita harus bersyukur ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani yang menjadi milik Tuhan. Satu anugerah besar bagi kita. Tetapi di balik itu, kita juga harus sadar bahwasanya kita harus mempertanggungjawabkan semua pelayanan dipercayakan kepada pemiliknya, yaitu Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, apapun yang sedang dipercayakan Tuhan bagi kita saat ini, mari kita pertanggungjawabkan pada Tuhan. Bukan sekedar kesempatan pelayanan, termasuk semua yang ada dalam diri kita. Itu semua adalah milik Tuhan. Dan mari kita persembahkan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mempertanggungjawabkannya dengan baik. Nah, bagian yang kedua, kalau kita yang pertama sadar bahwasanya itu adalah milik Tuhan, tapi mari kita yang kedua mengingat, gembalakanlah domba-dombaku. Ada satu kata perintah, menggembalakan. Dan bagaimana kita melakukannya dengan hati yang mengasihi Yesus. Hati yang mengasihi Yesus itu menjadi penting bagi setiap kita untuk dapat melakukan segala pelayanan atau semua yang dipercayakan kepada kita. Kalau tadi saya sempat singgung mengucap syukur, tapi secara khusus saya akan mengatakan, belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukannya dengan hati yang mengasihi pada Yesus. Ayat 15 sampai dengan 17. Ada permainan kata daripada kasih. Tuhan berbicara kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi diulang Yesus 3 kali. Dan Petrus juga menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata yang diulang-ulang itu menjadi satu bagian yang penting di dalam teks kita pada pagi hari ini. Yesus mengatakan 3 kali kata kasih kepada Petrus, dan Petrus mengatakan 3 kali kata kasih kepada Yesus. Memang ada perbedaan kata kasih. Tuhan 2 kali di awal dia mengatakan dengan kata agape. Kemudian yang ketiga terakhir mengatakan dengan phileo. Sementara Petrus adalah phileo. Saya tidak mau terjebak dengan kata-kata di dalam bahasa aslinya. Karena setelah saya selidiki di dalam seluruh Injil Yohanes, jadi ini konteks dekat apa yang disampaikan oleh Yohanes, apakah dia konsisten dengan kata agape dan phileo. Ternyata Yohanes tidak memusingkan hal itu. Memang agape adalah kasih yang tertinggi, kasih yang dimiliki oleh Bapa. Maka ada orang menerjemahkan, ini Petrus nggak sanggup, maka baik kata phileo, tapi pada sesama. Tapi kemudian Tuhan menurunkan, tidak. Karena Yohanes memakainya secara bergantian, baik kata agape maupun phileo. Jadi saya tidak perlu memusingkan hal ini. Dan kalau lebih, kenapa saya tidak perlu memusingkan hal ini? Karena percakapan antara Yesus dan Petrus itu di dalam bahasa Aram. Bahasa Aram tidak mengenal apa itu agape dan phileo. Jadi tidak perlu dipusingkan. Tetapi artinya adalah, yang saya tekankan adalah kata kasih itu ditekankan oleh Tuhan. Dan Petrus juga menjawabnya dengan kata kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kata kasih ini dimunculkan Tuhan begitu luar biasa? 3 kali Tuhan menyampaikannya. Tuhan tahu Petrus gagal mengasihi Tuhan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 33. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini kata Petrus. Di malam itu, ketika semua berkumpul dengan Tuhan, semangat
daripada Petrus itu luar biasa. Yesus sudah mengatakan nanti anak manusia itu akan menghadapi sesuatu yang berat. Dan sepertinya tidak ditulis dalam Alkitab, murid-murid kenapa seperti demikian, kira-kira seperti itu. Tapi Petrus tampil dengan begitu luar biasa, menjadi warna yang berbeda malam itu. Biarpun semua tergoncang, aku sekali-kali tidak. Semangat yang begitu luar biasa, yang ditujukan pada Tuhan, bahwasanya dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi kenyataannya, Petrus gagal mengasihi Yesus. 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan menjadi pergumulan bagi dia dalam berikutnya, seperti disampaikan di awal tadi. Ketika ada mendengar sekokok ayam, disitulah dia rontok hatinya. Dia luluh hatinya. Bapak Ibu sekalian, ayam kalau berkokok, dia tidak pernah menunduk. Tapi selalu dia mengangkat dadanya tinggi-tinggi. Dan dia berkokok. Dan tepat penggambaran itu, saya pikir tepat Tuhan mengatakan kepada Petrus. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus menunjukkan dadanya kepada Tuhan. Aku tak akan tergoncang. Tapi kenyataannya dia tergoncang. Bapak Ibu sekalian, kata kasih ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Diucapkan 3 kali kepada Petrus. Yang pertama, kata yang pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, sepertinya dibandingkan, bukan tujukan kepada pribadi. Karena kata itu adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yaitu teman-teman yang lain, murid-murid Yesus yang lain. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sekali lagi Petrus diingatkan. Kalau dulu dia mengatakan, aku sekali-kali tidak akan terguncang lebih daripada murid yang lain. Hari itu, saat itu, Yesus berbicara, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan ini mengguncang Petrus. Lagi dia diingatkan memori beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Bukankah dia mengatakan lebih daripada murid yang lain? Dan ketika Yesus mengatakan mengasihi aku lebih daripada mereka ini, sebenarnya Petrus adalah keadaan yang sulit. Tuhan menegur dengan cara yang halus, tapi mengena dengan sangat keras. Dan pertanyaan kedua diajukan, apakah engkau mengasihi aku? Bukan soal perbandingan dengan yang lain, tapi apakah hatimu itu secara pribadi, dirimu sendiri mengasihi aku? Saya mencoba membayangkan bagian ini. Ketika Yesus bertanya pertama kali, perbandingan saja. Maksudnya seperti andaikan kasih daripada yang lain tidak begitu besar, Petrus anggaplah lebih besar sedikit. Tapi ketika bertanya kedua kali, apakah kasih itu betul-betul besar sepenuhnya yang ada dalam diri Petrus? Itulah yang diungkapkan Tuhan dengan kasih, pertanyaan kasih kepada Petrus. Bukan diperbandingkan, tapi bukan seoptimal yang ada dalam diri Petrus. Tapi pertanyaan kedua, yang ada dalam dirimu sepenuhnya, apakah sungguh mengasihi aku? Kita bisa mengasihi dibandingkan yang lain, tapi itu bukan optimal. Tapi pertanyaan kedua, apakah itu optimal, seluruhnya, sepenuhnya, yang kita miliki, yang Petrus miliki, itu betul-betul mengasihi Tuhan. Tapi ketika bertanya ketiga kali, tentu ada kedalaman di sana. Sepertinya meragukan. Maka Petrus jengkel. Apakah engkau mengasihi aku?
sudah dibandingkan. Dan kemudian Yesus bertanya, maka sepenuhnya. Tapi ketika bertanya ketiga kali, Yesus seolah bertanya, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Pertanyaan yang sangat menusuk. Dan 3 kali pertanyaan ini juga sekaligus menunjukkan kepada Petrus, 3 kali engkau menyangkal aku, dan 3 kali aku bertanya kepadamu, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat coba jawaban Petrus kepada Yesus. Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau. 3 kali dia mengatakan, aku mengasihi engkau. Dia mengatakan, benar Tuhan, engkau tahu. Dalam perbandingan yang disampaikan oleh Petrus, Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu. Jadi Petrus mengatakan pada Tuhan bahwasannya, Tuhan kan tahu, kasihku itu lebih besar daripada murid-murid yang lain. Dia memang punya jenis orang yang suka meledak-meledak, dan dia tidak sungkan-sungkan menampakkan kasihnya pada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan ketika ada di Taman Getsemani, dia menunjukkan pembelaannya pada Yesus dengan mengasihi Yesus. Dia memotong salah seorang serdadu itu, memotong telinga, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Benar Tuhan, Kau tahu. Pertanyaan kedua juga dijawab Tuhan. Benar Tuhan, Kau tahu bahwasanya yang ada di dalam diri Petrus semuanya mengasihi Tuhan. Bukankah ungkapan dia kepada Yesus, engkau adalah Mesias, menunjukkan bahwasanya itu kasih dia besar. Tapi jawaban yang ketiga, itu juga satu kedalaman yang ada dalam diri Petrus. Tuhan, kalau tadi engkau tahu, sekarang ada sisipannya satu kalimat, engkau tahu segala sesuatu. Jadi bukan hanya tahu apa yang dimana saya bersama dengan kamu aja, tetapi engkau mengerti segala sesuatu. Satu kedalaman apa yang dia pikirkan yang tidak nampak di dalam dirinya, apa yang ada di dalam dirinya yang sesungguhnya yang ada di dalam dirinya, Tuhan tahu. Bapak Ibu sekalian, ada kedalaman yang luar biasa yang disampaikan oleh Petrus. Tuhan, engkau sungguh-sungguh, engkau tahu sungguh-sungguh, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihimu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang jawabannya mengikat Petrus sekaligus dari pernyataan dia. Ungkapan bagaimana dia mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku, akan tidak berarti ketika dia melakukannya tanpa kasih kepada Tuhan. Kasih harus melandasi segala sesuatu di dalam pelayanan kita. Kasih harus menjadi dasar dari setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kita tidak bisa, seharusnya kita tidak berdaya atau tidak bisa melayani. Memang kenyataannya kita bisa melayani, tetapi yang ideal dan seharusnya adalah segala pelayanan kita didasarkan oleh kasih. Segala hal yang kita berikan kepada Tuhan atau kita wujudkan melalui kepada sesama juga akan menjadi sia-sia kalau itu bukan karena kasih. Jadi melakukan segala sesuatu, baik itu pelayanan dan berikutnya, harus didasarkan kepada kasih. Kasih itulah yang memampukan kita semua melakukan segala sesuatu. Kasih sampai hari ini menjadi satu bagian besar bagi setiap kita. Mari kita menguji kasih kita. Jika kita ada di dalam titik kita, bahkan engkau sungguh mengasihi aku. Mari kita renungkan bersama pertanyaan Tuhan kepada Petrus, dan kita renungkan bagian ini. Andaikan
Tuhan bertanya 3 kali pertanyaan yang sama kepada kita. Mungkin dalam 1 kali kita bisa menjawab, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tetapi ketika kita punya bayangan, bagaimana kita pernah menyangkal Tuhan, kita pernah menolak Tuhan di dalam kehidupan kita, pertanyaan ini akan mengena kita, akan menemplak kita. Sesungguhnya kita gagal. Tapi mari kita bersama-sama di dalam kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita, kita mendasarkan segala sesuatu dengan kasih yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga, kalau yang pertama adalah tentang milik, kemudian kedua adalah kasih, tapi bagian ketiga adalah bagian yang penting di dalam hidup kita. Bagian yang ketiga adalah tentang panggilan yang diperbarui. Panggilan yang diperbarui. Ketika kita merasa punya salah kepada seseorang, dan kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan orang itu. Wow, rasanya ada pergumulan batin di dalam hidup kita. Apa ya yang akan dikatakan orang yang pernah kita sakiti? Dan saya harus mengatakan apa? Tidak mudah, Bapak sekalian. Tidak mudah bagi seorang Petrus untuk berhadapan dengan Tuhan. Apalagi harus berkata-kata dengan Tuhan. Penyangkalannya menjadi bayang-bayang rasa bersalah yang tinggi dalam kehidupannya. Tapi dalam kesempatan yang baik itu, khususnya di ayat yang ke-19, ayat 20 dan 21 tidak kita bahas, tetapi saya harus menyantumkan teks itu semua karena konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Sinode. 20-21 adalah pilihan tema yang lain, tapi saya membahas bersama dengan Bapak Ibu ayat 19. Tuhan berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah aku. 2 kata yang singkat, tapi menuju satu bagian yang besar dalam kehidupan Petrus. Kembali Petrus diingatkan. Kalau dalam Matius pasal 4, Petrus dipanggil menjadi murid Yesus. Yesus berkata, ikutlah aku, kamu akan menjadi penjala manusia. Situasinya sama, Bu sekalian. Petrus dan teman-teman yang lain dan murid-murid yang lain, dia sedang menjala ikan pada waktu itu. Dia kesulitan mendapatkan ikan, tapi kemudian bertemu dengan Tuhan. Dan dia mendapat ikan yang sangat banyak, 153 ikan. Kita tidak membahas bagian itu, tapi Alkitab mencatat dengan sangat teliti, 153. Apakah ini bahasa pengandaian atau bahasa sungguhnya? Saya tidak membahas tentang bagian ini. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan, Petrus diingatkan, pada waktu lampau engkau sedang menjadi penjala ikan, dan aku menangkapmu menjadi penjala manusia. Tapi kemudian engkau menyangkali aku dan engkau pergi. Dan sekarang dalam perjumpaan yang ketiga ini, Tuhan mengingatkan Petrus, ikutlah aku. Seperti terhenyak dia. Dia tidak berkata pada murid-murid yang lain. Kita berkata tegas dan jelas. Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Tidak berkata pada Yohanes sang penulis Injil ini. Dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ada satu penafsir Alkitab yang memberikan keterangan yang saya pikir berarti bagi saya dan kita semua. Ikutlah aku bisa diartikan sebagai tetaplah mengikut aku. Karena kata yang kedua atau kalimat yang kedua yang diulang Yesus kepada Petrus, tetaplah mengikut aku. Petrus harus mengikut Yesus. Dia harus setia mengikut Yesus.
Dan mengikut yang seperti apa? Yesus adalah Gembala Agung, seperti yang Petrus tulis dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Tetapi Yesus juga meneladankan, mengikut teladan daripada Yesus. Sang Gembala Agung yang ditulis Petrus, tapi Yesus juga pernah mengatakan di dalam Injil yang ditulis oleh Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-10 yang dibacakan di awal. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenalnya. Bapak Ibu sekalian, pemahaman daripada gembala yang agung yang dipikir oleh Petrus tidak jauh beda dan boleh katakan sama persis dengan pemahaman daripada Yesus tentang gembala yang disampaikan oleh Yohanes. Menjadi gembala tidak mudah, karena gembala harus ada di depan, bukan di depan untuk meraih segala sesuatu keuntungan, bukan, tetapi ada di depan untuk siap berkorban nyawa bagi domba-dombanya. Tapi lagi juga tuntutan bagaimana menjadi gembala yang mengenal dan dikenal domba-dombanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Tidak mungkin berjalan begitu saja, tapi harus mengikuti teladan daripada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita juga saat ini berhadapkan pada satu hal yang sama. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu, kita melayani segala sesuatu dengan pemahaman yang sama, meneladani daripada Tuhan yang adalah Sang Gembala Agung. Tuhan yang menjadi pemilik kita. Tuhan yang mengasihi kita. Ada satu cerita, dan itu difilmkan juga. Satu ketika Petrus berjalan keluar daripada Roma, dari kota Roma. Roma sedang ada penderitaan dan penganiayaan. Petrus sepertinya takut, dan dia berjalan keluar dari arah Roma, keluar menjauhi kota Roma, supaya dia tidak mendapat penganiayaan. Di tengah perjalanan dia keluar dari Roma yang dia gentar itu, dia berjumpa dengan Yesus. Kemudian ada perbincangan di sana. Tuhan berkata, Quo vadis Domini, di dalam bahasa Latin. Film itu judulnya juga Quo vadis Domini. Hendak kemana Tuhan? Mau kemana Tuhan? Dan Petrus mengatakan, aku mau keluar daripada Roma, karena Roma kota yang tidak bersahabat dengan dia. Tapi pertanyaan itu diulang, Quo vadis Domini? Dan menjawab lagi, saya keluar daripada Roma. Dan kemudian Petrus seperti diingatkan bahwasanya berbicara kepada dia adalah seseorang, yaitu Yesus. Dalam percakapan itu, apakah engkau mau menyalibkan aku yang kedua kali? Petrus sadar. Quo vadis Domini? Hendak kemana Tuhan? Satu ingatan besar bagi Petrus. Seharusnya dia mengembalakan domba-dombanya, tidak lari daripada kesulitan, penganiayaan dan penderitaan. Dan kemudian setelah dia sadar itu adalah Tuhan Yesus, dia berbalik arah 180 derajat, dia berbalik, dia menuju Roma. Jadi menjadi cerita akhir daripada Petrus, di mana dia menuju Roma dan dia menjemput ajalnya di sana. Tapi meneladani Yesus, dia tidak mau mati dengan sama seperti Yesus. Dia merasa tidak layak. Dia mau mati disalib, tapi disalib terbalik. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya panggilan yang kedua. Petrus mengalami panggilan yang kedua yang disampaikan oleh Yesus sendiri.
Seharusnya 1 kali sudah cukup. Tapi karena Petrus tidak konsisten, Tuhan berikan kesempatan dalam panggilan yang kedua. Terkadang Tuhan perlu meneguhkan iman, meneguhkan pelayanan kita dengan mengulang panggilannya. Kalau hari ini kita sedang bergumul untuk lari dari pelayanan kita, lari daripada kenyataan kita orang-orang yang tidak mau mengalami kesukaran, hari ini ada panggilan kedua yang ditujukan pada kita. Seperti Tuhan berkata Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Satu pertanyaan penting bagi kita. Siapakah domba-domba itu? Kita tahu posisinya, iya, itu milik Tuhan. Kita harus mengasihi dan kita diingatkan dengan panggilan yang kedua. Tapi siapakah domba-domba itu? Domba-domba itu adalah setiap orang-orang, setiap pelayanan yang dipercayakan bagi kita. Mari kita mengembalakannya dengan kesungguhan hati. Seberapapun yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita melakukan yang untuk Tuhan. Domba-domba itu juga bisa berarti apa yang menjadi milik kita saat ini. Mari kita mengembalakan segala kepemilikan kita dengan baik. Bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur sebagai orang-orang yang bersama-sama memahami dalam konteks teologi orang-orang Mennonite. Kita didorong oleh Tuhan bagaimana kita melakukan yang terbaik. Lagu Imam Injili adalah lagu yang salah satu lagu terbaik yang saya juga sangat suka lagu itu. Perhatikan sesama kita. Kalau mereka telanjang, beri mereka pakaian. Kalau mereka kelaparan, beri mereka makanan. Kalau mereka ada di penjara, mari kita membesuknya dalam bahasa saya. Kalau mereka tidak punya rumah untuk tumpangan, mari kita beri tumpangan. Itulah cara kita mengembalakan domba-domba. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini saatnya yang baik untuk kita merenungkan bersama-sama di bulan misi Sinode GKMI. PIPKA ada di baris depan. PIPKA mengembalakan begitu banyak domba-domba, dan kita pun juga dipercaya mengembalakan domba-domba. Mari kita bermisi di dalam domba-domba yang dipercayakan bagi kita, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau Petrus yang menyangkal Engkau, Tuhan pun tetap menyambutnya di dalam kasih. Engkau tetap merangkul Petrus di dalam segala kelemahannya. Hari ini kami mungkin menjadi Petrus-Petrus di masa kekinian, yang mungkin kami menyangkali Tuhan, kami menolak Tuhan. Tapi hari ini kami sama-sama diingatkan ya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami. Kau sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan. Dan Kau benar-benar mengerti bahwasanya setiap kami yang menjadi Petrus-Petrus di masa kekinian, kami pun juga belajar mengasihi Tuhan. Kami bersyukur di dalam kesempatan yang Tuhan masih percayakan bagi kami saat ini. Kami dibukakan oleh firman-Mu untuk kami boleh mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, teguhkan kami agar di masa yang sukar yang seperti ini, yang kami alami bersama-sama, kami belum tahu kapan pandemi ini berakhir, khususnya untuk Jakarta dan Indonesia. Tapi kami menjalankan satu pelajaran yang baik.
Tuhan, kami harus mengembalakan domba-domba kami. Di dalam domba-domba yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, dan juga gereja kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Mampukan kami melihat Tuhan, dan kami melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk firman Tuhan-Nya yang mengingatkan kita untuk ya kembali melayani kepada Tuhan. Melayani kepada Tuhan itu emang nggak gampang ya. Kayak saya mau melayani hari ini aja, aduh rasanya ribet. Mesti menyiapkan handphone, menyiapkan keyboard, terus internet gitu. Jadi rada pusing. Tapi kalau kita melayani seperti yang tadi disampaikan, karena kita ingat bahwa kita melayani itu untuk Tuhan. Karena kasih dari Tuhan, dan kita bekerja bagi Tuhan, ada rasa damai, sukacita, walaupun kita mengalami kesulitan. Tuhanlah yang menjadi bos kita, menjadi raja kita. Kita akan pujikan lagu terakhir, Sukacita Bekerja Bagi Raja. Ku bersuka cita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh damai sukacita, sebab bekerja baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada damai sukacita, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada damai sukacita, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setiap kerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada damai sukacita, sebab bekerja baginya. Ada damai sukacita, sebab bekerja baginya. Dia akan memimpin kita dalam komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan saat teduh. Tuhan memberkati.